Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Sehingga pada pagi hari ini antara lain kita bisa bersama-sama mengaji, dan mudah-mudahan dengan mengaji ini kita akan mendapatkan kemanfaatan dan semua yang kita laksanakan hingga pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak hal yang selalu kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang sangat penting di antara hal-hal yang penting yang kita hadapi yang seringkali tidak terselesaikan karena kita tidak terlalu hirau terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Apa itu? Antara lain yang satu ini, kotornya hati. Hati yang kotor itu bisa terjadi sebagai akibat dari perilaku kita yang tidak baik, atau dari sikap kita terhadap sesuatu yang tidak tepat, atau cara berpikir kita yang memang tidak seharusnya kita miliki ketika kita menghadapi semua persoalan hidup. Kita seringkali bersuudzon, berprasangka takdir Allah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, kita mengatakan kita telah mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin saja sesuatu yang kita anggap tidak baik itu justru merupakan sesuatu yang terbaik dari Allah yang memang diberikan Allah pada diri kita, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik yang harus diberikan oleh Allah pada diri kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini pernyataan Allah di dalam ayat Al-Quran. Barangkali kita membenci sesuatu, termasuk yang terjadi pada diri kita. Padahal sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang baik yang datang dari Allah. Cuma kita karena sudah mempersepsi tidak baik, lalu sesuatu yang terjadi itu dianggap selama ini tidak baik. Sebaliknya, ada sesuatu yang kita anggap baik, yang kemudian menyenangkan hati kita, ada sesuatu itu sesungguhnya tidak baik bagi diri kita karena Allah tahu bahwa sesuatu itu memang seharusnya kita persepsi sebagai sesuatu yang harus kita waspadai. Apa misalnya? Ketika kita itu banyak dipuji orang, kita senang. Padahal dengan banyak dipuji orang bisa saja kita terkesima, tersanjung dengan pujian yang dilakukan oleh orang pada diri kita. Oleh karena itu kemudian kita bisa bersikap sombong, dan ketika sikap itu terus kita miliki di dalam hidup kita, boleh jadi itu akan menjadi sifat yang melekat yang sulit untuk kita lepas. Dan sifat sombong yang disebut dengan kibir itu akan menjadikan kita selalu melakukan tindakan-tindakan yang pada saatnya mengisyaratkan bahwa kita punya sikap sombong terhadap siapapun yang kita hadapi, termasuk pada diri kita yang kita sebut sebagai ujub, berbangga diri. Nah, itu terjadi sebagai akibat dari banyaknya pujian dari orang pada diri kita. Padahal selama ini kita selalu ingin dipuji orang. Padahal dengan banyak dipuji oleh orang itu, kita bisa lupa diri. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan yang seringkali mengganjal di dalam hati kita, yang pada saatnya justru menggambar diri kita untuk bisa bergaul atau berinteraksi dengan orang lain itu dengan nyaman, dengan tenang, dengan nikmat. Apa itu? Kebencian. Kebencian kita terhadap orang lain, apalagi kemudian ketika kebencian itu berkembang menjadi dendam kepada orang lain, itu yang akan mengotori hati kita, dan pada saatnya kita akan sulit berinteraksi dengan orang yang kita benci, dan dengan sikap dendam kita itu akan mengakibatkan kita akan sulit untuk mempersepsi baik orang yang menjadikan kita dendam kepadanya. Nah, itu yang seharusnya menjadi keprihatinan yang harus segera kita akhiri, yang pada saatnya memang kita harus punya resep bagaimana kita keluar dari kebencian dan sikap dendam pada siapapun. Nah, salah satu resep yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah berlatih untuk memaafkan. Nah, ketika kita memaafkan seseorang, itu jangan cuma kita maafkan secara lisan, yang kadang-kadang hati kita tidak terlibat. Padahal memberi maaf itu harus mulai dari hati yang tulus. Dan ketulusan hati ketika kita memberi maaf itu akan bisa membuat kita lupa terhadap kesalahan orang yang pernah mereka lakukan terhadap diri kita. Jadi melupakan kesalahan orang itu harus dimulai dengan tindakan memberi maaf yang betul-betul tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Dia ada pertanyaan dari salah seorang jamaah saya yang kebetulan dulu mahasiswa saya. Dia mengatakan begini, Pak, memaafkan itu terlalu mudah Pak bagi saya, tetapi melupakan kesalahan orang lain itu yang susah. Nah, disitulah saya ingin menggali lebih dalam. Di ketika kita itu memaafkan orang, jangan sampai kita itu hanya memaafkan secara simbolik, secara lisan saya maafkan kamu, atau dengan bersalaman, dengan musafahah, seolah-olah dengan bersalaman itu semua sudah termaafkan. Tidak bisa begitu. Kita harus mulai belajar untuk melakukan sesuatu dengan kata hati kita dari lubuk hati yang paling dalam. Berikan maaf kepada semua orang dari lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin ketika kita mau berlatih untuk memaafkan siapapun dari lubuk hati yang paling dalam, kita akan bisa melupakan kesalahan sebesar apapun yang dilakukan oleh orang kepada diri kita. Bahkan kemudian kita akan bisa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang lain yang pernah mereka lakukan untuk diri kita. Yang justru harus lebih banyak kita ingat itu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Sehingga kemudian muncul kesediaan kita untuk minta maaf kepada orang lain. Dan bahkan kemudian diiringi dengan keinginan untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak lagi minta balasan atas kebaikan yang dilakukan, yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan pada orang lain. Karena bisa jadi ketika kita itu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, akan muncul sikap riak. Dan riak itu akan merusak keikhlasan kita ketika kita berbuat baik. Ketika kita memamerkan atau mempertunjukkan, mempertontonkan kebaikan, dengan sikap ingin dipuji orang, disitulah kemudian keikhlasan itu akan hilang dari dalam diri kita ketika kita berbuat baik pada orang lain. Siapapun yang berinteraksi dengan kita, mari kita mencoba berinteraksi dengan ketulusan hati. Maafkan kesalahan setiap orang yang pernah mereka lakukan pada diri kita. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan pada diri kita. Sebaliknya lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain. Yang justru harus lebih banyak kita ingat adalah kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan untuk orang lain, sehingga kita punya kesediaan untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Dan kesediaan kita untuk juga berterima kasih kepada orang lain, serta mencoba untuk melupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain, sehingga kita insya Allah akan terhindar dari sikap riya atau pamer
dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada contoh konkret yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika saya membaca salah satu ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 159. Disitulah saya memahami arti penting jiwa besar seseorang ketika dia berhadapan dengan orang lain, antara lain dengan ketika orang itu bersedia untuk memberi maaf kepada orang lain, bahkan memintakan maaf kepada siapapun, dan apalagi memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh siapapun, sebesar apapun kesalahan itu. Nah, di dalam ayat 159 pada surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu ya Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi bagaimana Rasulullah itu punya sikap dan perilaku yang mengisyaratkan dia itu sopan, santun, lembut kepada orang lain. Itu semata-mata karena rahmat yang diberikan oleh Allah kepada diri Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat dari Allah itulah Rasulullah bisa bersikap lemah lembut terhadap siapapun yang pernah bersalah pada dirinya dan umat Islam. Kapan itu terjadi? Para ulama mengatakan ini terjadi setelah umat Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud. Dikisahkan pada waktu itu ada sejumlah orang yang pernah mendapatkan amanah untuk menjaga perbatasan, yaitu di Bukit Uhud, untuk menjadi benteng pertahanan umat Islam dari serangan musuh, tiba-tiba kurang bersikap amanah. Mereka tertarik untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan perang yang memang dijadikan sebagai umpan oleh orang-orang kafir untuk memancing mereka turun dari atas bukit itu, sehingga umat Islam itu akan kehilangan kekuatan untuk membendung serangan orang-orang kafir pada waktu itu, yang ceritanya orang-orang kafir waktu itu dipimpin oleh seorang yang kemudian masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Seorang yang kemudian kita kenal sebagai pahlawan, sebagai pemimpin perang, komandan pasukan yang sangat andal, yang ternyata pada waktu itu mengalahkan umat Islam dengan strateginya untuk memancing orang Islam untuk turun dari lembah yang agak tinggi di atas bukit waktu itu dikatakan, yang menjadi benteng pertahanan umat Islam bagi pasukan memanah. Ketika dipancing dengan ghanimah atau harta rampasan perang itu, mereka turun. Nah, itu pelajaran bagi kita. Masih adakah orang yang terkesima, terpancing, terprovokasi oleh harta benda yang membuat mereka lupa terhadap amanah yang diberikan oleh siapapun kepada dirinya? Ada nggak orang yang sekarang tertarik pada harta benda yang kemudian lupa kepada Allah, untuk kemudian melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan? Ya, kalau masih ada, mari kita coba untuk segera berbenah diri, untuk tidak menjadi orang yang bisa tergoda oleh setan karena harta benda yang digunakan oleh setan untuk membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saya dianggap terlalu banyak bicara tentang persoalan itu, tetapi saya sangat yakin dan hakul yakin bahwa harta itu bisa menjadi alat bagi setan untuk membuat orang itu lupa kepada Allah. Jadi setan begitu rupa bisa menggoda manusia itu dengan harta benda, dalam bentuk apapun. Sehingga orang lupa kepada Allah. Di samping juga ada pangkat atau jabatan yang bisa membuat orang juga lupa kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya jabatan yang bisa membuat orang lupa kepada Allah itu ya jabatan yang menjanjikan harta. Atau karya sekarang dikatakan jabatan basah. Jabatan kering ya tidak banyak menarik orang. Atau jabatan-jabatan yang ketika diraih itu bisa membuat orang yang memiliki jabatan itu memiliki posisi penting di masyarakat sehingga dia menjadi orang yang terhormat. Itu biasa dicari orang. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa duit juga nih. Atau juga ketertarikan wanita terhadap laki-laki dan sebaliknya ketertarikan laki-laki terhadap wanita sehingga ada istilah yang sering digunakan. Ada 3 hal yang bisa dipertuhankan oleh manusia. Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Ini bukan berarti wanita itu sesuatu yang jelek, tetapi wanita itu bisa menjadi umpan yang memang dijadikan oleh setan sebagai umpan untuk membuat laki-laki itu lupa kepada Allah. Tetapi wanita juga bisa menjadi lupa kepada Allah karena laki-laki yang dikagumi, apalagi laki-laki yang sudah maaf ganteng, menarik secara fisik, kemudian berwibawa, punya jabatan yang memang layak dihormati dengan jabatan itu, dan apalagi punya uang, punya duit, tajir, kaya raya. Nah, kalau saya mau bertanya kepada para wanita, ibu-ibu, mbak-mbak yang mencermati pengajian saya pada pagi hari ini, masih adakah wanita di seputar kita yang tiba-tiba bisa lupa kepada Allah hanya karena laki-laki yang ganteng, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang terlihat bijak, laki-laki yang kaya raya, laki-laki yang punya jabatan yang dengan jabatan itu laki-laki itu menjadi orang yang banyak dihormati orang, ya, siapapun bisa menghormati orang itu karena jabatannya. Dan ternyata kata orang masih ada wanita yang tertarik sehingga ketika wanita itu didekati oleh orang kaya, pintar, cerdas, bijak, apalagi ganteng dan punya posisi yang terhormat di mata banyak orang, ya ada juga wanita yang kemudian lupa kepada Allah dan bahkan lupanya wanita kepada Allah itu lupa pada suaminya, pada anak-anaknya di rumah, kemudian berselingkuh dengan laki-laki. Dan bisa juga itu membuat laki-laki sama, bersikap sama terhadap wanita ketika laki-laki itu melihat ada seorang wanita yang kebetulan lebih cantik, lebih menarik dibandingkan istrinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan kemudian dengan kalimat walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Sekiranya kamu ya Muhammad bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan yang terkait dengan urusan itu. Maksudnya urusan yang terkait dengan hubungan antara manusia seperti urusan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial pendidikan dan yang lain-lain yang bisa membuat orang retak hubungannya karena tidak adanya satu kata, titik temu antara mereka. Jadi konflik itu kan terjadi pada diri orang yang persoalan yang seperti itu. Ada persoalan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial pendidikan yang lain-lain juga bisa membuat orang itu retak hubungannya. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, azam, maka
Dikatakan oleh Allah, bertawakallah, berserah diri hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap tawakal kepadanya. Nah, ayat inilah yang kemudian menjadikan para ahli tafsir itu dengan serta-merta menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Ini pengalaman belajar saya. Ayat ini menurut para ahli tafsir yang saya baca di dalam kitab tafsir diwahyukan berkaitan dengan kekalahan telak umat Islam dalam perang Uhud. Ketika itu dikatakan umat Islam benar-benar merasakan betapa pahitnya kegagalan yang mereka alami dalam sebuah perang yang telah dirancang dengan rencana yang sangat rapi, yang menurut perhitungan di atas kertas akan menghasilkan kemenangan, tetapi hanya gara-gara kekurangan disiplinan yang dilakukan oleh sebagian pasukan elit umat Islam yang memiliki posisi strategis sebagai benteng pertahanan, kemenangan yang diharapkan, kemenangan yang didambakan itu pun tidak terwujud, bahkan menghasilkan kekalahan yang sangat meyakinkan. Nah, sekarang ini bisa kita lihat pakai sebuah ilustrasi. Ada nggak kekalahan umat Islam yang terjadi pada saat ini yang tidak diperhitungkan oleh umat Islam, karena umat Islam itu sudah membangun sebuah strategi yang tepat untuk memperjuangkan kemenangan yang didambakan dengan jumlah yang mayoritas, jumlah yang sangat banyak. Umat Islam yang banyak dengan strategi yang tepat melakukan tindakan untuk memperjuangkan sesuatu untuk dimenangkan, tetapi kalah hanya karena ada sebagian orang Islam yang tidak disiplin mengemban amanat. Dalam bahasa kasarnya, berkhianat terhadap perjuangan umat Islam. Dalam persoalan apapun, ya, di dalam perjuangan umat Islam untuk meraih kemenangan dalam kaitannya dengan perjuangan politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan, sosial budaya, dan yang lain-lain. Ada nggak kekalahan umat Islam itu yang terjadi sebagai akibat dari ketidakdisiplinan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian kecil dari orang Islam yang memang berpihak pada musuh atau melakukan tindakan indisipliner yang berakibat runtuhnya pertahanan umat Islam? Ya, tidak usah dijawab dengan jawaban yang verbal. Coba renungkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi dengan kekalahan setelah itu, dengan sebuah analisis yang saya coba untuk saya raih, saya coba bisa lakukan, saya berkesimpulan bahwa kekalahan itu bisa terjadi karena kurang disiplinnya sebagian pasukan elit umat Islam yang mempertahankan benteng umat Islam di atas bukit Uhud. Ini hasil bacaan saya dan analisis saya. Itu faktor terpenting di antara faktor penting di dalam hal kekalahan yang pernah dialami oleh orang Islam dalam perang. Dan dalam hal ini kasusnya adalah perang Uhud. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu tetap bersikap tenang dan bahkan punya sikap yang luar biasa. Karena apa? Nabi Muhammad SAW memberi maaf pada pasukan yang dianggapnya melakukan tindakan indisipliner itu, tindakan yang disebut kurang disiplin itu, dan lebih daripada itu bahkan beliau memohonkan ampun atas kesalahan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kemudian mengajak mereka untuk menyelesaikan persoalan internal umat Islam itu dengan cara bermusyawarah di antara mereka tanpa harus melibatkan pihak-pihak eksternal seperti yang ini menjadi tradisi sebagian orang yang ada di seputar kita. Nah, peristiwa itu menandai adanya faktor historis bahwa pesona akhlak Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau bersikap lemah lembut untuk menerima pada orang yang pernah bersalah dan bahkan memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang yang pernah bersalah pada dirinya dan umat Islam, dan bahkan bermusyawarah untuk mencari titik temu untuk membangun ukhuwah luar biasa, akan bisa menjadi contoh utamanya dalam membangun komunikasi politik dengan siapapun yang berinteraksi dengan kita. Sangat sempurna dan bahkan dikatakan oleh pakar ilmu politik sebagai sebuah model komunikasi politik terbaik yang perlu diteladani. Nah, terlepas dari pro dan kontra terhadap tafsir ayat ini yang bisa kita baca di dalam tafsir-tafsir Al-Quran terhadap ayat yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 159 ini, tentu saja peristiwa ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita
Rumusan nyata yang gamblang tentang model manusia terbaik itu ada pada Rasulullah SAW. Siapapun yang ingin berhasil, jadi sekali lagi, siapapun yang ingin berhasil dalam mengemban tugas kepemimpinan sebagaimana kepemimpinan yang ideal, yang dipertontonkan, ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya mereka mau mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW secara konsisten, mencoba untuk membangun akhlak seperti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang terbangun dengan mau memaafkan orang dan melupakan kesalahan orang, bahkan mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang, dan pada saatnya punya kesetiaan untuk bermusyawarah dengan siapapun untuk bisa membangun ukhuwah, yang ukhuwah itu kata banyak orang akan menjadi modal besar bagi umat Islam untuk meraih kemenangan yang akan. Di antara nilai Islam yang terkait dengan akhlak karimah yang selayaknya kita tanamkan, selayaknya kita tumbuh suburkan di dalam diri kita masing-masing, di dalam ayat Al-Quran ini tersimpul dalam dua nilai yang cukup relevan untuk memecahkan kebuntuan di antara kita, yaitu kelembutan dan kerendah hatian, untuk selalu bisa memberi maaf dan memohonkan maaf pada siapapun yang pernah bersalah, dan utamanya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, memberi maaf sekaligus memohonkan ampun kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan membangun musyawarah di antara kita dengan kelembutan yang kita pertontonkan dan kebersihan hati yang betul-betul semuanya itu tulus ada pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga musyawarah yang diawali dengan ketulusan hati itu terartikulasikan dalam perbuatan dan dalam bahasa lain, dalam proses komunikasi yang baik verbal atau non verbal, itu indah dirasakan oleh semua orang. Tetapi tentu saja bukan sekedar kelembutan simbolik yang bersubstansi kekerasan, namun kelembutan yang ditandai dengan senyum dan tegur sapa, tuangan kasih sayang yang tulus tanpa basa-basi yang berlebihan. Di samping itu kita pun memerlukan kerendahan hatian yang merupakan ungkapan hati, ucapan dan tindakan yang bermuara pada upaya untuk mengakrabkan silaturahim antar kita, melunakkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin terjadi pada diri kita, menumbuh suburkan kepercayaan dan membawa keharmonisan, serta mengikis kekakuan-kekakuan yang ada pada diri kita ketika kita ingin berkomunikasi dengan semua orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya katakan dengan bahasa yang sederhana, kita coba mengingat kita akan masih dalam bulan Syawal, Ramadan yang telah berlalu, yang merupakan sarana yang diberikan oleh Allah untuk meroleh maghfirahnya, banyak sekali bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya melalui Ramadan ini, sehingga wajar Rasulullah SAW mengekspresikan keutamaan Ramadan itu dengan perkataan, lau ya'lamul ibadu ma ramadana fatamannat ummati antakuna sanatu kulluha. Apabila umat ini tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan hal itu ada selama setahun penuh. Hadis ini ada di dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu an, juz 5 halaman 39, hadisnya hadis nomor 3361, meskipun ada sebuah analisis yang katanya hadis ini memang dipersoalkan kesahihannya, tapi nilai yang ditawarkan di dalam hadis ini luar biasa. Materinya sangat bagus. Mari kita coba untuk menjadi orang yang bisa memanfaatkan perilaku-perilaku yang pernah kita bangun di bulan Ramadan untuk bisa memberikan pengaruh positif pada diri kita, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita perbuat kepada Allah, memohon maaf kepada orang lain atas kesalahan yang pernah kita lakukan untuk orang lain, memberi maaf kepada orang lain yang pernah bersalah, lupakan sebuah kesalahan orang lain yang pernah terjadi pada diri orang ketika berbuat tidak baik pada diri kita, dan bahkan kita coba mengingat-ingat kebaikan mereka yang pernah mereka lakukan pada diri kita, sehingga insya Allah kita pun akan bisa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan itu sepanjang masa, dan pada saatnya kita akan lupakan kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan pada orang lain, serta justru akan banyak mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan pada siapapun, sehingga terjadilah hubungan atau silaturahim yang indah karena kita bisa saling memberi maaf satu sama lain, dan pada saatnya kita akan bisa bermusyawarah untuk membangun sebuah kekuatan dengan ukhuwah yang kokoh, dan semoga dengan ukhuwah yang kokoh itu
kita berharap umat Islam akan mendapatkan kejayaan di masa depan, karena dengan persatuan yang dibangun dengan ukhuwah itulah umat Islam al-kokoh. Sementara dengan runtuhnya atau rapuhnya ukhuwah di antara umat Islam, itulah yang dikatakan sebagai sebuah kelemahan yang akan membuat umat Islam akan menjadi pecundang selama di dalam perjuangan yang mereka lakukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.